Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik penuh dengan sukacita ya, walaupun ibadah kita masih secara virtual. Adik-adik masih di rumah. Nah adik-adik, kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu yuk. Biar lebih semangat, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku bersyukur. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan dalam memuji nama-Mu, mendengarkan cerita dan juga beraktivitas. Terima kasih ya Bapa, di dalam tamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk apa? Ya, betul, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi nih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu, Ku Buka Alkitab. Adik-adik tahu kan? Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan juga berkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di cerita sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini Kak Desta bawa sesuatu nih. Apa ya ini ya? Iya, ini isinya hadiah. Biasanya orang yang kasih hadiah ke kita tuh karena apa? Karena sayang, karena mengasihi kita. Tapi apakah orang yang nggak memberikan hadiah itu nggak mengasihi kita? Enggak juga. Ya, orang yang tidak memberikan hadiah bukan berarti mereka tidak mengasihi kita atau tidak mencintai kita. Bisa aja hadiahnya bentuknya lain. Lewat apa tuh kok? Lewat doa. Lewat apa lagi? Lewat perhatian kepada kita. Dengan kita tersenyum aja, itu bisa menjadi mengasihi orang lain. Nah, kita lihat dulu yuk, ini isinya apa ya? Kelihatan nggak? Wow, ada apa tuh? Kita lihat yuk. Nah, ada hadiahnya boneka. Siapa di sini yang suka boneka? Wah, banyak ternyata yang suka boneka. Nah, ini biasanya yang girl nih, yang perempuan suka. Iya, betul. Boneka juga. Terus, oh Kak Desa masih ada lagi nih. Ini biasanya buat yang laki-laki nih. Nah, ada rubrik ya. Ada satu lagi kayaknya. Oh, Minecraft. Wajahnya kelihatan nggak? Ya, jadi itu salah satu contoh-contoh hadiah yang diberikan biasanya sama orang-orang yang mengasihi kita. Nah, tapi ketika kita mengasihi atau orang mengasihi kita, kan tadi Kak Desa udah bilang, tidak selalu dalam bentuk hadiah. Tapi dalam bentuk apa lagi ya Kak ya? Kita lihat yuk. Kelihatan nggak adik-adik? Oh, kosong Kak. Jadi dalam bentuk apa? Oh, ada adik-adik. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, nanti buat adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dibaca di 1 Korintus 13 ayat 4. Kalau kita mau belajar tentang kasih. Kasih itu apa sih, Kak? Bukan selalu dalam bentuk hadiah. Kasih atau sayang itu bisa dalam bentuk, wah ini apa nih? Ini ada talinya. Lebih besar ternyata ya. Nah, kasih atau sayang itu ternyata
bisa dalam bentuk sabar. Siapa di sini yang mau jadi anak sabar? Ya, semuanya mau jadi anak sabar. Contohnya apa Kak kalau sabar? Buat adik-adik yang sudah sekolah, biasanya belajar mengantri ketika mencuci tangan, masuk kelas. Nah, itu belajar sabar. Buat adik-adik yang masih lebih kecil lagi, ketika minta susu ke mama, mama aku mau susu sekarang. Nggak gitu kan, tapi ma, aku mau susu, tolong. Nah, adik-adik belajar sabar ketika mama atau papa membuatkan susu. Nah, habis itu sabar ada lagi apa ya? Kasih itu mau berbagi. Ya Kak, tapi kan apa yang aku bisa bagi ke teman-teman atau ke orang-orang? Nah, bisa dalam bentuk kalau adik-adik punya makanan pas di sekolah nih, ada temennya yang nggak bawa bekal, boleh berbagi sebagian buat temennya yang lupa bawa bekal. Apalagi Kak, berbagi bisa lewat senyum. Dengan kita tersenyum, orang juga semakin bahagia. Oke, ada lagi nggak ya Kak tentang kasih itu? Kasih itu apa ya? Kita bisa taruh sini dulu hadiahnya. Masih ada adik-adik. Wah, padahal tadi isinya kosong ya. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 4 itu, kasih itu apa ya? Wow, wih besar banget. Nah, kasih itu, coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak pemarah. Jadi, tidak suka marah-marah. Jadi, kalau mengasihi berarti kita harus menyayangi, belajar sabar, dan tidak pemarah adik-adik. Kak Desta yakin adik-adik di sekolah minggu ini GKI Maulana Yusuf adalah adik-adik yang tidak suka marah-marah ke orang tuanya, ke siapa lagi? Ke guru-gurunya, apalagi ke teman-temannya. Pasti saling mengasihi. Ada lagi pesannya nih tentang kasih. Suka menolong. Menolong siapa? Kalau kakaknya atau adiknya perlu bantuan, boleh nggak ditolong? Pasti dong ditolong. Jadi itu adalah kasih atau sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih ada lagi nggak ya? Kita lihat ya. Tuh, hadiah yang ini kita pindahkan ke sini. Ada lagi nggak? Habis ya adik-adik ya. Habis? Ada lagi. Coba kita lihat ya. Wow. Ada ternyata. Nah, jadi kasih itu. Nah, ini mau memaafkan. Siapa di sini yang mau memaafkan orang yang membuat kita jadi menangis, membuat kita sedih? Siapa di sini? Iya, semuanya mau belajar untuk memaafkan. Ada lagi nggak Kak? Ada yang terakhir. Jadi kasih itu artinya kita menyayangi. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita. Nah, adik-adik, kita akan lanjut ke permainan. Ditunggu ya. Jadi adik-adik setelah ini kita akan bersama-sama bermain games. Let's go! Ayo adik-adik, sekarang waktunya kita mau bersama-sama bermain games tentang kasih. Tadi sudah sekilas dijelaskan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu, apalagi adik-adik ya? Mau memaafkan. Nah, sabar itu yang kayak gimana ya? Yang mau memaafkan itu yang seperti apa ya? Nah, kali ini kita sama-sama mau bermain gamesnya
perilaku atau tindakan kalau kita mengasihi itu seperti apa dan tidak mengasihi seperti apa. Nanti adik-adik akan muncul gambar di sebelah sini, di sebelah kanan ini. Adik-adik tentukan itu perilaku mengasihi atau tidak mengasihi. Kalau perilaku mengasihi, adik-adik boleh tepuk tangan 2 kali. Kalau perilaku tidak mengasihi, nggak usah tepuk tangan. Siap? Kita coba ya. Pertama, ini lagi ngapain ya? Oh, ternyata adik-adik yang ada di gambar ini sedang sabar mengantri giliran untuk masuk ke tempat main. Ini perilaku mengasihi atau tidak mengasihi? Kita tentukan ya sama-sama. 1, 2, 3. Kita lihat. Ya, tadi perilaku mengantri itu masuk ke perilaku yang mengasihi sesama kita, harus baris. Kemudian selanjutnya, ya ada lagi, kalau kasih itu mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi makanan. Kalau misalnya ada teman yang nggak punya atau lupa bawa bekal, boleh nggak dibagi makanan yang punya adik-adik? Boleh. Nah, gambar ini perilaku mengasihi atau tidak mengasihi? Kita lihat ya. Kita tentukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Masuk yang mana ya? Ya, ada nggak tadi yang tepuk tangan? Nggak ada ya? Betul, di sini ini bukan perilaku mengasihi adik-adik. Karena apa? Temannya ini tidak mau berbagi. Bonekanya tidak mau dipinjamkan ke temannya ya. Diambil malah tuh. Nah, lebih cepat lagi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau ada yang suka marah-marah ke mamanya atau ke ibu atau ke papanya. Terus apalagi di sini? Bertengkar dengan kakak atau adik. Mengasihi atau tidak mengasihi? 1, 2, 3. Hup. Ada yang tepuk tangan? Kak Disa lihat pada nggak tepuk tangan. Ini betul adik-adik. Ini perilaku tidak mengasihi. Jangan marah-marah sama mama atau papa. Dan juga ke kakak atau adik. Tidak boleh berebutan atau bertengkar ya. Kita lihat lagi. Terakhir nih. Ini perilaku apa nih? Membantu mama menyiapkan makanan, bermain bersama kakak sama adik, sama membantu papa atau ayah. 1, 2, 3. Iya, kita lihat ya, ini masuk perilaku mengasihi atau tidak mengasihi. Ya, semuanya betul. Ini ketiga perilaku ini atau kegiatan ini termasuk kegiatan yang saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, jadi adik-adik, di sini adik-adik bisa lihat juga nih. Kalau yang namanya kasih itu berarti saling sayang. Siapa yang disayang? Sesama kita, ada teman kita, ada juga saudara kita, ada juga sayang ke papa, ke mama, ke oma, ke opa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Selamat mengasihi kepada papa, kepada mama, kepada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya, dan juga kepada teman, dan juga jangan lupa kepada missnya juga di sekolah. Disayang semuanya dan juga tetap didoakan supaya semuanya sehat. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami. Tuhan, melalui firman hari ini, kami mau bersama-sama seperti Engkau mau mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami,
dan juga orang yang lainnya. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada sesama kami, kepada diri kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita melalui kesehatan. Adik-adik bisa makan dan minum dan juga tinggal bersama papa dan mama. Kita mau memberikan persembahan karena ini ibadahnya masih online, adik-adik masih di rumah nih, persembahannya bisa disatukan dengan papa dan mama ya. Oke, sudah disiapkan? Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memberikan persembahan. Terima kasih juga Engkau telah memberikan berkat kepada kami setiap hari. Berkati juga untuk persembahan kami ini sebagai persembahan yang berguna bagi semua orang maupun gereja. Terima kasih ya Bapak. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dan sudah memberikan persembahan. Waktunya apa? Ya, betul. Waktunya kita aktivitas. Ayo adik-adik, kita siapin aktivitasnya ya. Ayo adik-adik, kita akan beraktivitas. Kita akan membuat yang namanya tongkat hati. Nah, tongkat hati ini bahannya apa aja ya? Yang pertama, adik-adik bisa minta ke papa mama untuk mendownload template bentuknya seperti ini. Wah, keren ya. Jadi nanti minta bantuan untuk dibantu untuk digunting dulu. Masih bentuknya putih, warnanya masih putih nih nanti adik-adik, belum ada gambar-gambar ini. Kemudian setelah itu adik-adik boleh tempelkan dengan kertas lipat. Nah, ini kertas lipat yang sebelah kiri ini ya. Kemudian setelah ada kertas lipatnya, kalau Kak Desta bikin gambar love, kemudian ditempel di template-nya. Adik-adik boleh diwarnai, boleh, atau bisa juga bikin bentuk-bentuk yang lain. Tuh, kalau Kak Desta semuanya pinggir-pinggirnya, ya. Adik-adik bebas berkreasi. Nah, setelah itu sudah dibuat, adik-adik boleh tempelkan sedotan. Tempelkan sedotannya di bawah sebagai tongkatnya. Seperti itu. Nih, kalau sudah selesai, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Nah, dan adik-adik bebas sekali mau berkarya seperti apa ya. Nggak harus seperti punya kakak, tapi ada template-nya nanti yang untuk bikin bisa kebuka seperti ini hatinya. Wah, isinya apa sih Kak kalau punya kakak? Kalau punya kakak, karena tadi kita belajar mengenai kasih, kita mau mengasihi siapa aja. Nah, di sini ada mengasihi papa mama, kakak, adik, terus juga yang lain-lainnya juga ke teman, ke oma opa, ke guru dan sebagainya. Jadi jangan lupa digunting dulu template-nya, nanti berbentuk seperti ini. Setelah itu ada garis-garisnya, bisa dilipat begini. Ya, dilipat dulu setelah udah digunting.
minta bantuan, papa mama tolong bantuin aku ngelipat kalau yang belum bisa melipat. Nah, setelah dilipat begini, lipat lagi kayak mau bikin kuncup bunga, cuk gitu ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata jadi hati. Kemudian cep jadi deh. Ini apa tuh cep Kak? Dijadiin satu. Jadi, kemudian bisa kita buka lagi. Nah, bisa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh hias sesuai kreasinya adik-adik. Oke, selamat beraktivitas. Adik-adik, ya sekarang sudah waktunya ibadah sekolah minggu selesai. Sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah diberkati saat kami melakukan ibadah sekolah minggu ini. Berkatilah kami agar menjadikan saluran berkat bagi semua orang, dan ajarkan kami untuk dapat berbuat kasih terhadap semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam tamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.